Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Eh, Kali ini saya akan sedikit mengulas tentang pedoman operasional angka kredit dosen tahun 2019 yang mungkin sering kali ditanyakan oleh rekan-rekan dosen terkait dengan syarat khusus pedoman angka kredit dosen tahun 2019. Jadi kalau syarat ini tidak terpenuhi, tentu sebanyak apapun dari teman-teman dan Bapak Ibu dosen, maka belum menggugurkan syarat wajibnya atau syarat khususnya. Nah, tentu teman-teman akan mencari informasi syarat khususnya apa sih? Sebagai syarat mutlak harus melekat pada usulan jabatan fungsional dari teman-teman sekalian. Baik, kita ulas satu persatu. Jadi sebelum saya masuk ke situ, kita akan sedikit membahas tentang authorship atau susunan penulis, karena ini ada kaitannya dengan apa yang akan kita bahas pada sore hari ini. Jadi dalam dalam pedoman angka kredit yang terbaru di 2019 itu menyebutkan tentang authorship, jadi posisi penulis pada sebuah paper ilmiah atau karya ilmiah. Jadi yang di sini disebutkan bahwa ada istilah penulis pertama, ada penulis pendamping atau co-authorship, ada penulis korespondensi, dan terakhir ada istilah penulis utama. Nah, ini secara singkat, penulis pertama itu ya penulis yang posisinya ada dalam posisi pertama di penulis yang nomor satu. Meskipun nanti ada penulis kedua, tiga, dan seterusnya. Ini posisinya ada di depan. Lalu yang berikutnya ada istilah penulis pendamping. Jadi istilah lainnya adalah co-authorship. Jadi ini penulis kedua, ketiga, dan seterusnya itu adalah penulis pendamping selain dari penulis pertama. Lalu ada istilah satu lagi, ini yang sangat banyak terjadi miskonsepsi tentang penulis korespondensi. Banyak yang menganggap penulis korespondensi ya penulis co-authorship, tapi sebenarnya ini berbeda sekali. Jadi penulis korespondensi ini adalah penulis yang bertanggung jawab untuk korespondensi. Mulai dari submit paper sampai dia menerima notifikasi bahwa artikelnya diterima dan siap publish. Itu penulis korespondensi. Nah, cara mudahnya untuk mendeteksi dalam sebuah paper mana penulis korespondensinya, maka lihat saja urutan penulis tersebut yang alamat emailnya tercantum dalam sebuah paper, maka itulah disebut sebagai penulis korespondensi. Tapi banyak juga saya melihat di jurnal-jurnal Indonesia, eh, masih ada beberapa jurnal yang menerapkan satu paper, tapi mencantumkan semua email dari semua penulis yang ada dalam paper tersebut. Sebenarnya sah-sah saja ya dilakukan seperti itu, tapi itu tidak tepat. Menurut saya pribadi kurang tepat. Karena di berbagai artikel di jurnal Scopus atau bereputasi, ya satu paper, satu artikel, ya satu alamat email, dari sekian banyak penulis nanti ditunjuk salah satu penulis yang dijadikan sebagai penulis korespondensi. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Lalu yang terakhir penulis utama. Nah, ini ada dalam pedoman ini istilah penulis utama. Siapakah penulis utama itu? Jadi penulis utama itu dalam pedoman ini disebutkan adalah penulis pertama atau penulis korespondensi. Jadi boleh pilih salah satu. Jika salah satu tersebut terpenuhi, ya itu disebut sebagai penulis utama. Baik, langsung Bapak Ibu, ini yang ditunggu-tunggu dan masih banyak dibingungkan gitu ya. Apa sih syarat khususnya? Nah, jadi ada 3 kategori. Kategori kenaikan jabatan reguler, maka yang perlu Bapak Ibu atau teman-teman pahami adalah syarat khususnya atau syarat wajibnya Bapak Ibu harus memiliki peran dalam salah satu paper ya, dalam salah satu paper harus memiliki peran sebagai penulis pertama sekaligus penulis korespondensi. Nah, ini dia teman-teman dan Bapak sekalian yang sering terabaikan atau mungkin tidak difahami oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu mau naik jabatan secara reguler dari asisten ahli
dari tenaga pengajar ke asisten ahli, dari asisten ahli ke lektor, dari lektor kepala ke profesor atau guru besar. Itu adalah kenaikan jabatan secara reguler. Nah, oleh karenanya, dari sekian banyak paper Bapak Ibu dalam usulan jabatan fungsional tersebut, minimal ada salah satu artikel yang memiliki peran Bapak Ibu sebagai penulis pertama plus atau sekaligus sebagai penulis korespondensi. Nah, ini penting. Contoh, kita ulas satu persatu untuk yang asisten ahli. Kalau Bapak Ibu baru pertama kali dalam jabatan jabatan fungsional dari tenaga pengajar ke asisten ahli, maka setidaknya punya satu atau minimal punya satu artikel yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi, minimal 3, 4, Sinta 3, 4, 5, atau 6. Yang perannya adalah sebagai penulis pertama dan sekaligus sebagai penulis korespondensi. Melekat ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti posisinya Bapak Ibu penulis pertama dan nama dan email Bapak Ibu tercantum dalam artikel tersebut. Nah, yang perlu diingat kalau Bapak Ibu mengklaim sebuah artikel dan peran Bapak Ibu adalah sebagai penulis korespondensi, maka harus melampirkan bukti submit sampai review hingga kepada proses atau notifikasi atau informasi tentang accepted sampai publish. Itu harus runut dan dilampirkan. Jadi ini yang seringkali missing gitu ya. Tidak dilampirkan bukti-bukti itu. Nah, jadi contoh kasusnya dalam satu paper, kalau yang di jurnal-jurnal Indonesia, dalam satu paper semua penulis mencantumkan emailnya. Nah, sekarang permasalahannya dari reviewer ini bagaimana mendeteksi di antara penulis tersebut yang berperan sebagai penulis korespondensi. Nah, kalau tidak disertakan lampiran tersebut, bukti submit hingga selesai, tidak akan bisa menjustifikasi mana penulis korespondensinya. Oleh karenanya, itu penting dilampirkan. Jadi, prinsipnya, jika Bapak Ibu mengklaim KUM dalam sebuah artikel sebagai penulis korespondensi, maka harus menyertakan bukti submit hingga selesai. Tapi pertanyaannya, kalau saya nggak mengklaim sebagai penulis korespondensi dan tidak ada peran sebagai penulis korespondensi, apakah perlu menyiapkan bukti-bukti tersebut? Tidak perlu. Secara aturan di atas pedoman ini tidak perlu. Karena itu tidak digunakan untuk pembuktian sebagai peran lain, hanya khusus untuk penulis korespondensi. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi yang S ini mensiratkan itu disarankan, boleh. Tapi yang W itu wajib dipenuhi atau kualitas atau status jurnalnya di atas jurnal yang ditetapkan. Contoh asisten ahli. Di sini W-nya ada di Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3, 4, 5, 6. Kalau Bapak Ibu punya di Sinta 1 dan 2 atau jurnal bereputasi Scopus, itu sudah gugur. Artinya statusnya di atasnya Sinta 3, 4, 5, 6. Oke, jadi itu. Kemudian yang kolektor masih sama dengan asisten ahli. Syarat wajibnya dia harus punya satu artikel sebagai penulis pertama dan sekaligus sebagai penulis korespondensi di jurnal Sinta 3, 4, 5, dan 6 atau 6. Kemudian atau bisa di atasnya itu. Nah, sekarang lektor kepala. Kalau statusnya lektor kepala Bapak Ibu pendidikan terakhirnya S3, maka syarat wajibnya atau syarat khususnya harus minimal punya satu jurnal artikel yang diterbitkan di Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1 dan 2. Ini kalau Bapak Ibu mengusulkan lektor kepala dengan status S3. Kalau punya Scopus ya berarti boleh, berarti gugur, bisa menggantikan syarat wajib ini. Kalau Bapak Ibu mengusulkan lektor kepala dengan status pendidikan S2, maka syarat wajibnya atau syarat khususnya minimal satu punya artikel yang diterbitkan di jurnal internasional. Artinya bukan bukan jurnal bereputasi Scopus, di bawahnya itu wajib. Mungkin terindeks Copernicus, mungkin terindeks luas dan sebagainya. Jadi wajib punya satu artikel sebagai penulis pertama dan sekaligus sebagai penulis korespondensi. Kalau profesor, maka syarat wajibnya di kenaikan jabatan reguler ini
harus punya satu artikel yang diterbitkan di jurnal internasional bereputasi. Jadi itu Bapak Ibu untuk yang kenaikan jabatan secara reguler. Perannya sebagai penulis pertama sekaligus sebagai penulis korespondensi. Lalu bagaimana yang lompat jabatan? Lompat jabatan ini menarik. Contohnya ya dari asisten ahli lompat satu tingkat di atasnya yaitu di lektor kepala. Jadi lektornya dilangkahi. Jadi kalau loncat jabatan seperti ini, maka syarat wajibnya atau syarat khususnya Bapak Ibu harus punya minimal 2 buah artikel bereputasi. Ini kalau lompat jabatan. Begitupun dengan yang lektor ke profesor. Lektor kepalanya dilompatin gitu. Itu minimal punya 4 buah artikel Scopus internasional bereputasi, tidak harus Scopus, bisa Web of Science itu juga WOS itu juga bisa digunakan. Perannya sebagai apa? Sebagai penulis pertama. Jadi tidak disebutkan seperti tadi melekat sebagai penulis korespondensi. Ini cukup sebagai penulis pertama. Lalu yang kenaikan jabatan dalam jabatan yang sama. Contohnya gini, lektor itu kan ada lektor lektor 200 dan 300. Nah, kalau Bapak Ibu dari 200 ke 300 itu berarti kenaikan jabatan fungsional di jabatan yang sama di lektor gitu. Hanya nanti lektor yang grade berapa, 200 atau 300. Nah, ini perannya sebagai penulis utama. Nah, kita kembali kepada istilah yang tadi saya sebutkan di awal. Penulis utama itu bisa jadi Bapak Ibu perannya sebagai penulis pertama atau sebagai penulis korespondensi. Jadi boleh pilih salah satu aja. Kalau merangkap dua-duanya bagaimana? Apakah bisa, Pak? Bisa, itu lebih baik lagi. Jadi seperti itu untuk yang kenaikan yang jabatan yang sama untuk lektor, syarat wajibnya di jurnal nasional Sinta 3, 4, 5, atau 6. Jadi minimal 1 Bapak Ibu harus miliki. Kalau lektor kepala juga sama, minimal jurnal nasional Sinta 3, 4, 5, atau 6. Kalau yang profesor, di jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 atau 2. Jadi ini Bapak Ibu teman-teman sekalian yang sering kali diperdebatkan dan mungkin banyak sekali teman-teman yang masih bingung dan mungkin belum aware untuk mempelajari di pedoman angka kredit dosen di 2019. Ini semua tertuang, apa yang saya sampaikan di sini semua tertuang dalam pedoman angka kredit dosen di tahun 2019. Silakan Bapak Ibu pelajari. Nanti link link download untuk pedoman tersebut saya sediakan di kolom deskripsi YouTube saya, di channel saya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Nanti apa-apa yang perlu ditanyakan, didiskusikan, silakan aja komen di kolom channel YouTube saya. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan semoga bermanfaat dan selamat sore dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.